Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas suatu materi yang berjudul Teori Belajar dan Penerapannya dalam Pembelajaran. Yang pertama, ada pengertian belajar menurut teori behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Yang artinya, dalam belajar yang terpenting adalah input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Sebagai contoh, stimulus adalah apa saja yang diberikan oleh guru kepada siswanya, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Selanjutnya ada tokoh aliran behaviorisme. Yang pertama ada Edward Lee Thorndike. Ia adalah seorang pendidik sekaligus psikologi kebangsaan Amerika. Edward awalnya melakukan penelitian tentang perilaku binatang sebelum pada perilaku manusia. Ia pertama kali melakukan eksperimen pada kucing, yang mana kucing yang lapar dimasukkan ke dalam kotak kerangkeng yang dilengkapi pembuka bila disentuh. Di luarnya diletakkan daging. Kucing dalam kerangkeng bergerak ke sana kemari untuk mencari jalan keluar, namun tetap gagal. Kucing melakukan usahanya terus-menerus dan tetap saja gagal. Tak lama kemudian, kucing tanpa sengaja menekan tombol sehingga tak sengaja pula pintu kotak kerangkeng tersebut terbuka dan kucing dapat memakan daging di depannya. Percobaan ini diulang-ulang terus dan pola gerakan kucing sama saja. Namun, makin lama kucing dapat membuka pintu dengan cepat. Gerakan usahanya makin sedikit dan efisien. Pada kucing ini terlihat ada kemajuan-kemajuan tingkah lakunya. Dan akhirnya, kucing dimasukkan ke dalam box terus dapat menyentuh tombol pembuka. Yang kedua ada Burrhus Fredrik Skinner. Ia merupakan tokoh behaviorisme yang meyakini bahwa perilaku individu itu dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijak dalam lingkungan yang relatif besar. Percobaan yang telah dilakukannya yaitu terhadap tikus dan burung merpati. Usaha terpenting dalam belajar adalah penguatan. Maksudnya adalah penguatan yang terbentuk dari ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberikan penguatan. Penguatan di sini terbagi menjadi dua, yaitu ada penguatan positif dan penguatan negatif. Bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah, perilaku, dan penghargaan. Sedangkan bentuk penguatan yang negatif adalah menunda atau tidak memberikan penghargaan, memberikan tugas tambahan, atau menunjukkan perilaku yang tidak senang. Ia berpendapat bahwa hukuman tidak memegang peran penting dalam proses belajar. Mengapa demikian? Yang pertama adalah pengaruh hukuman terdapat perubahan tingkah laku sangat bersifat sementara. Dampak psikologis yang buruk mungkin akan terkondisi. Yang ketiga, hukuman mendorong si terhukum untuk mencari cara lain meskipun cara tersebut lebih buruk atau lebih salah agar ia terbebas dari hukuman. Hukuman dapat mendorong si terhukum melakukan hal-hal yang kadangkala lebih buruk dari apa yang dibuatnya pertama kali. Yang ketiga ada John Brodus Weston.
Ia mengatakan belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Namun, stimulus dan respon yang dimaksud harus berbentuk tingkah laku yang dapat diamati dan dapat diukur. Dengan kata lain, walaupun ia mengakui adanya perubahan-perubahan mental dalam diri seseorang selama proses belajar, namun ia menganggap hal tersebut sebagai faktor yang tak perlu dihitungkan. Ia tetap mengakui bahwa perubahan-perubahan mental dalam benak siswa itu sangat penting. Namun, semua itu tidak dapat menjelaskan apakah seseorang telah belajar atau belum karena tidak dapat diamati. Yang keempat, menurut Clark Hall. Clark Hall berpendirian bahwa tingkah laku itu berfungsi menjaga organisasi sebagai tetap bertahan hidup. Konsep sentral dalam teorinya berkisaran pada kebutuhan biologis dan pemuas kebutuhan. Misalnya, dorongan yang dikaitkan dengan primer, dan karena itu dorongan timbul tingkah laku. Sebagai contohnya, dikaitkan dengan rasa nyeri, seperti bunyi alat pengoboran gigi, dan dapat menimbulkan rasa takut sehingga mendorong timbulnya tingkah laku. Beberapa prinsip Hall bisa kita lihat sebagai berikut. Yang pertama adalah dorongan merupakan hal penting agar terjadinya respon. Yang kedua, stimulus dan respon harus dapat diketahui oleh organisasi. Yang ketiga, respon harus dibuat agar terjadi pembiasaan. Dan yang keempat, pembiasaan hanya terjadi jika reinforcement dapat melakukan kebutuhan. Selanjutnya, ada kelebihan dan kekurangan dalam teori pembelajaran behaviorisme. Yang pertama, ada kebiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi kondisi belajar. Yang kedua, ada metode behavioristik sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, daya tahan, dan hal lain sebagainya. Yang ketiga, guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan baru, ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Dan yang terakhir yaitu teori ini sangat cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa. Suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan senang dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung seperti diberikan permen atau pujian. Ini tadi bentuk dari kelebihan teori ini ya. Untuk selanjutnya ada kekurangan dari teori behaviorisme. Yang pertama, memandang belajar sebagai kegiatan yang dialami langsung, padahal belajar adalah kegiatan yang ada dalam sistem syaraf manusia yang tidak terlihat kecuali melalui gejalanya. Yang kedua, proses belajar dipandang bersifat otomatis mekanis, sehingga terkesan seperti mesin atau robot. Padahal manusia mempunyai kemampuan self-control yang bersifat kognitif, sehingga dengan kemampuan ini, manusia mampu menolak kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa yang ada di dirinya. Dan yang terakhir yaitu proses belajar manusia yang dianalogikan dengan hewan sangat sulit diterima, mengingat adanya perbedaan yang sangat cukup mencolok antara hewan dengan manusia. Selanjutnya ada prinsip-prinsip belajar menurut teori behavioristik. Yang pertama ada memodifikasi tingkah laku, melakukan pemberian penguatan agar klien terdorong untuk merubah tingkah lakunya. Penguatan tersebut hendaknya mempunyai daya yang cukup kuat
dan dilaksanakan secara sistematis dan nyata, ditampilkan melalui tingkah laku siswa atau klien. Yang kedua, mengurangi frekuensi berlangsungnya tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang ketiga, memberikan penguatan terhadap suatu respon yang akan mengakibatkan terhambatnya kemunculan tingkah laku yang tidak diinginkan. Yang keempat, mengkondisikan pengubahan tingkah laku melalui pemberian contoh atau model, misalnya melalui film, tape recorder, atau contoh nyata lainnya. Selanjutnya, penerapan teori belajar behavioristik dalam pembelajaran. Aplikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran ini seperti tujuan belajar, sifat materi pembelajaran, karakteristik pembelajaran, media dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Pembelajaran yang dirancang dan dipijak pada teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan adalah objek pasti, tetap, dan tidak berubah. Belajar adalah proses pengetahuan, sedangkan mengajar adalah memindahkan pengetahuan atau transfer of knowledge ke orang yang belajar atau pembelajar. Fungsi mind atau pikiran adalah untuk menjiplak struktur pengetahuan yang sudah ada melalui proses berpikir yang dapat dianalisis dan dipilih. Sehingga makna yang dihasilkan dari proses berpikir ditentukan oleh karakteristik struktur pengetahuan. Pembelajaran diharapkan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Segala tingkah laku manusia menjadi suatu perilaku berbahasa yang menjadi manifestasi stimulus dan respon yang dilakukan terus-menerus menjadi suatu kebiasaan. Behavioristik ini adalah pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya bertoleransi pada hasil yang dapat diamati dan diukur oleh guru. Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu situasi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral, bersikap otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menekan apa yang harus dipelajari oleh murid. Sampai di sini dulu materi kita hari ini ya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian. Semoga kita dapat bertemu di minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.